Semangat pagi! Pagi, luar biasa. Oke, jumpa lagi sama kita di Bedah Buku Semanggi. Kali ini kita akan membahas buku karya Dale Carnegie ya. Judulnya How to Win Friends and Influence People. Ini ada embel-embel in the digital age ya. Di bab 3 ini kita membahas bagaimana caranya mendapatkan dan menjaga kepercayaan orang lain. Nah, poin pertama di sini adalah hindari argumen. Nah, kalau menurut teman-teman gimana nih menyikapi caranya untuk menghindari argumen atau menghadapi argumen itu kayak gimana? Mungkin bisa Bu Juwita dulu. Oke, sebenarnya terkadang kita mungkin kita berbuat salah gitu ya, tapi kan kita ada ego, sehingga kadang kita mencari kebenaran dulu, argumentasi dulu kayak gitu. Kebanyakan orang memang kan nggak suka ya dengan hal itu. Iya kan? Artinya ya kalau salah ya ngakuin salah aja kan lebih gentle daripada kita terlalu banyak berargumentasi ya. Jadi sebisa mungkin lah kita meminimalisir untuk berargumentasi. Yang ujung-ujungnya nantinya bakalan mungkin ada perselisihan dari argumen itu. Akan lebih gentle lagi kalau misalnya kita oke, kali ini aku salah gitu. Beri kesempatan untuk memperbaiki lagi seperti itu. Atau kalau masih ngerasa nggak salah juga, biasanya orang kan ada yang kayak gitu ya. Ngotot ya, tapi kita nggak usah seperti itu, kita tanya aja, bisa bantuin tunjukin nggak di mana sisi salahnya aku. Kadang kan kita merasa itu udah benar gitu. Nah nanti teman kita kan bisa memberikan masukan, sebenarnya kamu benar di sisi ini yang kurang tepat gitu. Kadang salah itu nggak pure 100%, ada berapa persen yang dari sikap kita mungkin kurang tepat atau apa, kayak gitu sih. Untuk menghindari argumennya Bu ya, jadi kayak lebih calm down mungkin ya Mas ya, jadi sabar mungkin terus dipikirin. Lebih self control. Saya sendiri sedang belajar. Sama, kita semua juga belajar ya. Oh gitu. Mas Aji gimana tuh? Kalau saya sih menghindari argumen juga mungkin lebih diem, lebih introspeksi diri dulu. Ini yang salah siapa ya? Jadi kayak dibolak-balik ini kesalahannya ada di mana ya? Mungkin atau dari komunikasinya atau dari topiknya atau dari ininya. Saya sih lebih sebentar, saya pikir dulu ini yang salah siapa sih ini. Jadi kan kayak saya tuh ada egonya lah sedikit-sedikit, tapi nggak mungkin dong ini saya salah 100%. Mungkin saya salahnya 50%, di lawan bicaranya mungkin ya ada salahnya juga gitu. Itu sih Mas kalau menghindari argumen, tapi nggak langsung nembak, wah kamu salah ini, enggak. Jadi lebih ke merenung dulu, diam dulu sebentar, oh ternyata di sini baru nanti kita bicarakan gitu sih Mas. Lebih ke introspeksi dulu. Iya, introspeksi dulu. Terus ada poin yang kedua nih, jangan pernah mengatakan kau salah. Nah itu ya berkaitan dengan Mas Adi tadi ya. Iya. Jangan langsung salah gitu. Justice orang salah. Terus yang poin ketiga ada akui kesalahan dengan cepat dan sungguh-sungguh. Ya kalau aku sih setuju Mas. Cuman kan kalau mengakui kesalahan itu harusnya dalam hati ya. Jadi bukan seolah-olah kayak ya udah deh buat kali ini aku ngalah, ya udah aku salah gitu. Enggak. Jadi waduh iya nih aku memang salah nih. Jadi mengakuinya itu dari dalam hati Mas. Terus yang itu tadi yang sungguh-sungguh itu, jadi kayak ya emang aku salah gitu. Jadi nggak usah malu, harus gentleman yang dikatakan Bu Juwita tadi. Itu setuju sih ya kan gitu. Ini nggak boleh ya udah salah gitu, nggak kayak gitu deh Mas. Malah jatuhnya toksik ya, kalau Iya. kita mikirnya kita salah, salah. Ya, kita harus lihat dulu situasinya gimana. Menurut Bu Juwita gimana? Iya, memang harus gentle. Kalau memang kita salah melakukan suatu kesalahan ya kita segera minta maaf. Ngakui dengan sungguh-sungguh. Dalam arti sungguh-sungguh itu nggak apa-apa, aku yang salah aja nih, kan gitu. Sebenarnya nggak ikhlas sih. Ya salah tuh kamu tuh yang benar, nah gitu. Kan sebenarnya itu nggak ikhlas juga sih. Iya. Jadi lebih kayak introspeksi ya, kalau memang kita melakukan suatu kesalahan ya kita oke, kali ini aku salah. Gak ada yang haram kok dari kita mengakui kesalahan. Gitu sih, cuman kadang ego kembali lagi ego ya. Toh kesalahan kan juga masih bisa diperbaiki ya. Wajar. Manusia tempatnya salah. Gila. Biarlah lagi. Terus jauh ini masih ini ya, poinnya ada di ego ya. Kita Iya. harus bisa kontrol ego ya. Kalau menjalin hubungan itu kan lama-lama susah. Hubungan apa dulu? Ya semuanya sih Bu, maksudnya bersosialnya itu loh. Tergantung personality orang juga kan. Kita kan harus memahami personality masing-masing ya.
Kalau saya memang orangnya otoriter. Satu, kedua dominan. Sebentar Bu, saya mau tanya. Iya. Otoriter sama diktator itu bedanya gimana? Sama ya mungkin ya? Iya, jadi mungkin karena latar belakang ya di keluarga kan anak pertama, semua harus menginstruksi dan segala satunya yang hampir menggantikan peran orang tua. Oh yang iya. masih kecil-kecil. Nge-backup orang tua juga. Yes, jadi ketika kitanya slow mungkin bakalan sulit untuk mengendalikan suasana kayak gitu. Dari situ terbentuk dengan sendirinya. Tapi ketika kita bersama dengan di luar sana ya, dengan hubungan sesama rekan kerja, dengan relasi dan sebagainya, akhirnya saya harus mau nggak mau aku harus banyak belajar yaitu tadi gimana caranya menempatkan sikap meskipun personalitinya seperti itu, karena hakikatnya personality ini kan nggak bisa dirubah ya. Itu kan memang dari kita ya, tapi kita yang menyesuaikan. Wah, tensinya ini aku jujur kalau di sini agak mengurangi. Mengurangi ini ya kegarangannya itu ya Bu. Karena tipe orang seperti aku ya, Iya. kolerik ya, orang kolerik ya, otoriter, kolerik itu ya merasa benar dengan cara saya. Gitu. Oh iya. Pakai cara saya pasti bisa, pakai cara saya pasti benar. Nah itu kan bertolak belakang. Saya kan bukan sempurna ya, pasti ada potensi untuk kesalahan itu. Gitu. Jadi di situ. Jadi tujuannya sama, jalannya sedikit berbeda, mungkin gitu ya Bu ya? Pakai jalanku. Oh iya, pakai jalannya Bu Juwita gitu. Gitu. Ya itu yang harus bisa saya kendalikan. Oh itu saya not Bu. Kenapa? Saya not berarti. Oke, terus ada cara lagi yang keempat itu mendapatkan dan menjaga kepercayaan orang lain itu dengan mengawali dengan sikap ramah. Saya kurang lama Ya, soalnya. menurut aku, saya juga kayaknya lebih bukan keramah sih ya. Kayak lihat dulu nih, oh orangnya ini kayaknya gayanya gaya jalanan nih, ya udah kita ngimbangin aja gaya jalanan. Ya kan lawan bicara kan banyak, jadi kayak wah orangnya ini kayak nggak sopan ya, kita lebih nggak sopan lagi mungkin gitu ya. Jadi ramah itu nggak bisa diterapkan di segala situasi Ya. ya. Melihat dulu nih kita sama siapa lawannya. Kita lihat dulu berarti ya siapa yang mau ajak kita bicara. Ya, lawan bicara kita siapa Iya. dulu. Oke, poin yang keenam dalam mendapatkan kepercayaan orang lain itu biarkan orang lain mendapatkan pengakuan. Nah, biarkan maksudnya gimana nih? Biasanya sih kalau itu disanjung dulu. Disanjung dulu. Bagaimana kabarnya Pak? Mungkin kalau orang yang lawan bicara kita lama nggak ketemu gitu, mungkin kita bisa sanjung dulu. Jadi kayak seolah-olah apa yang dia kerjakan itu sudah kecapai, gitu ya. Iya. Jadi kayak customernya, mungkin customer ada yang wah makin gede aja nih tokonya nih, gitu ada yang bisa dibantu. Jangan badannya ya, Udah, itu namanya bully. body shaming. Body shaming ya. Iya. Kalau Bu Juwita gimana Bu? Appreciate ya, apapun itu sih, mau teman, mau klien, mau apa, pasti sudah melakukan sesuatu yang maksimal memperhatikan dia ya kan, kapasitasnya dia gitu ya. Iya, appreciate aja, mau itu bapak-bapak satpam di depan yang tiap pagi kita datang, pagi Pak gitu, salam hormat gitu ya, appreciate aja, Pak sehat hari ini gitu. Jadi dari situ sih ngasih kesempatan beliau untuk bisa eksis lah ya. Oh ternyata ibu ini appreciate banget sama aku gitu. Padahal ya hanya begitu aja. Ya, kita bicara. jadi kayak mungkin lebih ke basa-basi gitu ya Bu ya. Cuman itu suatu reward buat mereka gitu. Yes, seperti itu. Gitu sih. Apapun yang dikerjakan teman, tim terutama ya, jangan sampai kita bilang, oh kamu kok masih di situ gitu. Tapi ya kita sebelum kita nge-push, ngasih target lagi, kita appreciate sama apa yang sudah dia kerjakan. Gitu sih. Lebih dapat nanti jatuhnya. Oh ya ternyata dihargai saya. Meski mungkin belum maksimal gitu ya menurut perhitungan kita. Kalau Mas Daniel mungkin Saya setuju sama Bu Juwita tadi ya, karena apresiasi itu hal yang kecil tapi bisa apa ya, menumbuhkan Ini. kepercayaan diri orang, terus Semangat. merasa dihargai juga gitu. Lagi kalau apresiasinya semangkok pangsit. Yes. lain lagi itu nanti Bu. Ini ribet ya. Itu rewardnya lain lagi Bu. Nah, gitu sih. Oke, poin yang keenam yaitu terlibat secara empati. Nah ini maksudnya gimana nih? Empati ya. Jadi kalau empati kan ucapan aja. Oke, kamu sudah bagus. Good job untuk kali ini, gitu kan. Nah,
Tapi itu kan cuma basa-basi nih, kayak di bibir aja. Semua orang bisa sih seperti itu. Tapi kita empati yang sebenarnya. Kalau emang sebenarnya dia belum target di situ, kita deketin dia. Nah, kamu kesulitannya di mana? Kasih sisi empatinya. Oh, gitu maksudnya. Gitu. Oh, iya, iya. Apapun itu, misalnya dia sudah punya masalah, sudah berhasil memecahkan, tapi ternyata dia masih bilang, aku masih agak bimbang ya, agak galau ya, gimana ya ke depannya dan sebagainya. Mungkin dia sedang sharing ya masalah pribadinya atau apa. Ya kita siapkan diri waktu untuk mendengar lebih gitu loh. Jadi nggak cuma habis memuji, habis apresiasi terus dia kita tinggalin. Enggak, kita berempati sedikit kabarnya itu berarti gitu loh buat dia gitu. Kita menjadi pendengar yang baik kayak gitu, itu cukup signifikan. Itu satu bentuk empatik ya Bu? Iya, dia kan lebih trust ke kita gitu. Seperti itu. Empatinya di sana kalau aku. Iya kan. Oh mas. Iya sih. Jadi ya sependapat sih sama Bu Cita ya, mungkin kalau kita kan di lapangan kan mungkin capek mas, bisa mungkin ada gerakan seolah-olah memijet punggung kayak gitu-gitu deh. Ternyata itu triknya dia ya. Triknya kan gitu, capek ya, pegel ya, mungkin bisa tepuk bahunya. Gitu. Iya sih Bu, setuju itu Bu. Itu salah satu bentuk Caring ya, salah satu bentuk caring juga kan itu ya. Bentuk empati nggak hanya ini ya, kata-kata aja, Enggak. nanti Bisa dengan perbuatan juga ya Bu. perbuatan fisik gitu ya. Oke, poin yang ketujuh ada gugah sifat mulia. Setiap orang ya, mau orang itu dibilang jahat, mau orang itu dibilang sadis, kejam dan sebagainya, pasti punya sisi mulia gitu sih. Jadi kalau misalnya kita kan nggak seberuntung yang kita harapkan akan bertemu orang yang baik-baik saja gitu ya. Seperti aku, suatu saat aku harus berada di lingkungan project yang istilahnya orangnya banyak yang bermuka dua, banyak yang culas gitu kan ya, banyak mereka yang mengharap, yang ada intrik lah di belakang itu gitu loh. Terkadang aku merasa nggak nyaman dengan mereka, tapi itu dunia kerjaku. Nah di sisi pendekatannya ya, aku merasa bahwa mungkin kalau mereka laki-laki, mereka seorang ayah, seorang suami dari seorang perempuan ya, aku tidak mengharap mereka menghibah dengan cara aku menghibah ke aku dengan cara aku memohon-mohon, tidak. Tapi aku manfaatkan di sisi bahwa bisa ada contoh, misal saya kerja profesional Pak, saya marketing, Bapak pasti di rumah punya anak atau punya istri ya yang sama dengan kita, yang sama-sama perempuannya. Tolong Pak, saya dihargai sedikit, misalnya orangnya agak yang main colek-colek atau main mau ngajak yang nggak benar kayak gitu kan ya, kan kita tuh nggak bisa unpredictable gitu loh di luar sana kita bertemu siapa. Nah di situ kita menggugah sifat baik yang masih ada, pasti ada. Mau orang itu sekejam sesadis pasti ada sisi baiknya. Nah itu berusaha kita timbulkan sehingga mereka awalnya yang memandang kita mau ngapa-ngapain yang nggak benar ke kita itu, mereka berpikir dua kali, bukan dengan cara kita menghibah-hibah ya, tolonglah Pak saya jangan, enggak. Karena pada dasarnya itu tadi, semua orang mau sejahat, sekejam, seculas apapun pasti punya sisi baik. Itu sih, kita bangkitkan itu. Oh, kita timbulkan itu ya Bu ya? Iya, kita timbulkan itu gitu. Itu sering banget aku praktekin, karena kalau di luar kan belum tentu ada pengawalan, apalagi di luar pulau dengan sekeras itu ya. Banyak kemungkinan terjadi. Sangat, kita terkadang mereka dengan dengan seragamnya yang ini, kita nggak tahu dibalik itu mereka seperti itu. Tapi alhamdulillah ya, Allah melindungi dengan cara-cara seperti itu kita menjalin komunikasi dan interaksinya kayak gitu sih. Karena banyak orang lagi selama ini yang melihat yang jelek-jeleknya dulu, ya. Yang paling diingat ya jelek-jeleknya dulu gitu kan, daripada sifat mulia. Daripada sifat mulianya. Oh iya. Dari tadi saya baca bolak-balik saya belum paham itu. Saya juga punya sifat mulia loh di samping yang killer. Iya. Saya taat pada suami. Apa namanya Bu tadi Bu? Sifatnya apa? Semulia apapun, sekitar apapun diktator pasti punya sifat mulia. Terus kalau nonton film kan ada kan teman-teman ya, kayak apa sih kemarin itu yang ngetren banget tuh filmnya tuh, itu kan ada anak cloningannya, begitu dia mau menghancurkan musuh, begitu di akhir kan dia ingat kayak netes air mata gitu, ini anakku sebenarnya, ini keturunanku, padahal dia
harus memerangi itu gitu lah. Nah itu sebenarnya itu ada di masing-masing orang itu. Ada sisi positifnya. Iya di juga. kita itu ada gitu loh. Itu yang bisa kita timbulkan. Jadi kalau saya marah-marah ya timbulkan sifat mulia saya. Itu kerjaan suami saya. Sama kayak ini mas, sama kayak siapa namanya? Lawannya Thor itu ya, kalau lawannya Thor siapa? Ya di film itu pasti ada deh. Ending-endingnya dan itu yang bikin apa nih lakonnya menang gitu kan ya. Padahal sini ada dilibas gitu ya, udah selesai gitu kan. Nah itu tuh senaral juga sih. Tuh Thanos kan jahat, tapi dia kan juga sayang sama Gamora. Anaknya, iya kan? Nah Berarti selama ini kita melihat contohnya itu ada di film. Iya, ada di film sebenarnya. Gimana kalau kita nonton film aja? Oke, tutup. Oke, poin yang ke-8 yaitu berbagi perjalanan ya. Ini maksudnya berbagi kisah gitu ya. Ya, berbagi kisah sih. Kalau menurut Mas Haji gimana? Kalau saya sih berbagi kisah tuh kayak gini ya mas. Ya mungkin ada saatnya kita di rumah itu ada masalah, kemudian di kantor tuh kita, waduh, aku mau cerita nih sama siapa ya? Mungkin sama Pak D, sama Pak Slamet gitu. Kenapa? Iya mas, iki istri lagi begini. Tapi harus ada sekatnya ya. Jadi ya nggak semuanya harus diceritakan. Ada batasan. Ada batasannya, cuma lagi kesel mas, kenapa tadi bangunnya kesiangan nggak dibangunin, mungkin kayak gitu. Terus semalam dilempar bantal Mas. di luar. semalam nggak tidur di luar juga sih bu, kadang ya suruh ini gitu ya, kayak gitu sih mas, berbagi kisah, berbagi perjalanan sama lawan bicara. Mungkin belum ada topik, kalau sudah ada topik ya mungkin kita fokusnya ke topik. Biasanya awal-awal gitu sih. Ya pembukaannya seperti itu biasanya. Biar orang yang diajak umum juga merasa dekat dengan dia mau cerita. Kadang ada, kalau sama Pak D itu biasanya sharingnya finansial. Pak D mau kok lagi nih Pak D, gimana ya Pak D? Udah beli motor baru aja, kan berbagi kisah, berbagi perjalanan. Gitu sih mas. Tapi tetap ada batasan. Kadang ada juga yang sama rekan kerja itu yang lebih senior, biasanya berbagi kisahnya itu tentang kerjaan juga ada. Iya, ada. Dulu zamanku ini kayak nyales gini-gini ini, caranya gini. Jadi pengen tahu aja gitu. Oh gimana sih ini? Aku butuh kayaknya ini. Biasanya siapa? Pak Heru. Mas aku butuh yang kayak gini tuh biasanya pakai apa? Oh pakai ini. Gitu. Emang mau dibuat apa ya? Dibuat ini gitu. Biasanya sih gitu. Cerita gimana? Biar gitu ya, biar lebih berasa akrab. Ya berasa akrab. Kalau menurut Bu Juwita gimana? Berbagi perjalanan ya, jadi ya benar tadi sih, kalau yang ke yang lebih tua mungkin kan sudah banyak makan asam garam, banyak garamnya. Banyak asamnya juga sih. Jadi lebih pada gini, mungkin yang dihadapi teman-teman sekarang itu yang pernah kita hadapi beberapa waktu yang lalu. Satu contoh, Bu, saya sekali sih ngontakin orang untuk bikin appointment kayak gitu. Nah ya kita bercerita bahwa orang ini kalau belum deket ya nggak bakalan mau ditemuin gitu. Kalian aja misalnya ditelepon sama salesnya kredit card atau apa kan, ya diabaikan kan, nggak mungkin yang langsung oke, welcome gitu. Ya ada sih yang oke, welcome, tapi kebanyakan tidak. Nah di situ kita bercerita juga. Sebenarnya ini salah satu contoh klien yang paling deket, ordernya banyak sama aku gitu. Dulu awalnya juga yang kacau, malah berawal dari komplain gitu ya, komplain terus orangnya nggak mau ditemui, mau seperti ini, nuntut-nuntut dan sebagainya. Begitu kita dekat, kita bisa ambil hatinya, akhirnya dia malah repeat order ke kita, kayak gitu-gitu. Hal-hal seperti itu sih yang sering saya sharing sama teman-teman sales ya. Misalnya kalau lagi event, kenapa sih kok kalian telat banget? Yang lain sudah ditenan jam 8, kalian baru nyampe setengah 10, dan ini bu dan itu. Saya bercerita bahwa kamu tahu nggak, sepanjang perjalanan aku kesini, aku pasang lipstick, pasang alis, pasang maskara itu di pom bensin. Dalam Dan satu waktu. Iya, dengan bau-bau itu loh, dengan bau-bau menyengat di toiletnya pom bensin gitu loh. Itu kita kerjain, nah iya benar gitu loh. Jadi tidak ada sesuatu hal itu yang tidak punya cerita di perjalanannya gitu loh. Nah itu yang kita sampaikan ke junior-junior kita ya, supaya tidak menjadi sebuah excuse hal yang sepele. Belum sarapan bu, bangun kesiangan bu, perut agak diare bu, gitu loh. Jadi berbagi hal seperti itu kelihatannya sepele ceritanya, tapi itu lumayan Besar, lumayan memotivasi pengaruhnya mereka. besar. Iya. Bisa jadi contoh juga buat mereka gitu ya. Betul. Tapi kebanyakan tuh ini mas, orang tuh cuman heran aja. Dia nggak ikut melakukan tapi ikut heran. Jadi kayak, wih Bu
Juwita loh, hebat. Tapi dia nggak melakukan nih. Ceritanya gitu, biasanya seperti itu. Nggak tahu lagi nih Bu Juwita gimana. Kayaknya iya kayaknya. Gini ya, memang itu kembali ke orangnya, dia grow mindset. Individunya. Iya, kalau orangnya memang mau maju untuk dirinya, kan itu untuk dia. Iya. Sekali lagi terkadang saya bilang, bu ada apa sih saya sulit-sulit harus belajar softwarenya, kan kita jualnya hardware begini begitu. Terus aku bilangnya begini aja, sekarang coba berpikir, kalian belajar sekarang ketemu saya di perusahaan ini kan bukan untuk perusahaan ini loh, buat tambah value skill kamu sendiri, saya gituin. Someday kalau kamu sudah nggak di sini lagi, yang untung siapa? Kamu kan yang dapat knowledge-nya, kamu pegang terus kan. Kalau kamu punya skill, nilai tambah, kamu mau melamar bekerja dimanapun, itu diperhitungkan orang, itu aja saya ngomong. Gitu. Jadi saya nggak harus kayak aku gitu kan ya. Aku bukan sosok yang sempurna juga gitu loh. Tetapi sedikit yang aku miliki, aku jujur ingin berbagi. Nah, ketika kamu merasa ditekan ya sama perusahaan ini, kita harus begini, enggak. Itu untuk grow dirimu sendiri gitu loh. Someday kamu nggak di sini, kamu dimanapun, melamar dimanapun, orang pasti perhitungkan dengan tambahan value tadi. Tapi kalau kamu kosong, nggak ada value, dan jangan harap orang perhitungkan, pasti kita akan yang ngemis-ngemis minta kerjaan gitu kan. Itu aja sih. Jadi saya nggak menyuruh orang untuk diktator, aku dikoyak aku enggak. Tapi saya menanamkan itu biar sadar dari dirinya sendiri. Gitu. Jadi kalau jadi apa? Meniru orang lain 100% kayak susah banget. ATM aja ya, Iya, amati, tiru, modif gitu. Kan orang punya ini sendiri-sendiri gitu, cara sendiri-sendiri. Cuman kan kalau orang yang termotivasi Bu Juwita bisa, aku juga pasti bisa nih. Mungkin ya. Bisa apa dong? Pasti ada lah. Ada lah, 1-2 pasti ada. Oke, poin yang 9 ada berikan tantangan. Nah ini maksudnya apa nih? Apakah tantangan? Ayo itu apa gimana? Tantangan ya. Tantangan itu sebenarnya kan untuk mengevaluasi sebenarnya kita sudah naik level atau belum. Ya tantangan itu untuk berusaha naik level gitu. Nah jadi ya setelah kita tadi apresiasi, setelah kita menumbuhkan sifat baik di dalam diri seorang teman gitu kan ya, kita juga bisa memberikan dia suatu challenge. Taruhlah temannya ini adalah timnya sendiri gitu kan. Nah untuk mengukur apakah dia sudah upgrade atau belum, nah seperti itu kita bisa kasih dia challenge. Nah di situ dia akan menunjukkan effortnya. Sebenarnya dia belajar nggak untuk bisa melalui challenge tersebut dengan baik gitu. Di situ sih sebenarnya. Jadi tantangan itu kita kasih ya untuk sama-sama kita saling belajar. Sebenarnya sudah upgrade belum skillnya kayak gitu. Dia bisa, dia lolos melalui dengan baik misalnya dari target, ternyata dia bisa achieve gitu kan. Nah itu kan dia sudah naik level dengan sendirinya tuh gitu. Jadi secara langsung udah ada tantangannya sendiri. Yes, toolsnya tadi itu tantangannya gitu lah. Terus dia actionnya ya dia berusaha achieve, ketika dia achieve ya otomatis dia sudah naik level. Di situ ada kepuasan tersendiri gitu loh. Nah di situ sih kalau bicara di scope organisasi ya atau di scope kerjaan dengan tim. Berarti sama kayak tadi ya contohnya yang pertama tadi ya, kita apresiasi dulu sebelum naikin target omsetnya. Iya. Gitu ya. Wow, kamu keren. Diangkat-angkat dulu. Kita kan sudah berbunga-bunga gitu kan ya. Kasih targetnya naik gitu. Udah berbunga-bunga, bunganya diambilin. Lain lagi. Sih harusnya bisa seperti itu ya, di semua itu diterapin bisa. Jadi untuk tantangan sebenarnya ini kok untuk mengukur kita sudah upgrade belum sih gitu loh. Jadi sebenarnya hal yang masuk akal ya kalau perusahaan memberi target itu. Justru kalau targetnya kecil itu tanda tanya. Berarti leadernya itu kurang mengakui kemampuan dari timnya. Oh. Ya, kalau targetnya gede gitu ya. Kalau targetnya gede dalam tanda kutip ini dari 100 juta jadi 200 jadi 250 gitu ya. Sebenarnya leadernya ini sedang berusaha untuk bahwa tim saya bisa kok achieve. Itu dulu menerapin mindset itu dulu kan. Setelah itu pastinya leader nggak akan tinggal diam. Dia bakalan bantu, bakalan coaching, bakalan semuanya lah memberikan tricks, tipsnya, bakalan mengawal gitu sih. Kalau aku bilang. Jadi kalau di luar sana masih ada mindset aku bisa capai sekian terus dinaikkan lagi ya sebenarnya memang saatnya kamu naik kelas gitu.
Cuma terkadang staff itu kalau diberi tantangan leader ya, dinaikkan omsetnya gini ya, targetnya segini, itu para staff itu merasakan, oh nanti kita dinilai bisa lebih baik dari itu gitu. Ada kebalikannya. Gimana tuh Mas kebalikannya? Pusing nih, tambah terus targetnya gitu, biasanya gitu. Itu Iya. orang-orang yang nggak growth mindset. Oh iya. Iya, karena merasa dirinya Oke. nggak mampu duluan gitu. Iya. Oke, berakhir sudah pembahasan kita pada pagi hari ini. Jadi kita bisa menjalin circle pertemanan yang baik, yang positif gitu ya. Dengan kita menempatkan orang atau manusia itu pada tempatnya ya. Jadi memanusiakan manusia ya. Jadi sebenarnya manusia sejelek seburuk apapun pasti ada sifat positif yang ada di dalam dirinya. Kita berusaha menemukan itu. Kemudian kita berusaha untuk memberikan apresiasi dari apapun itu, sekecil apapun hal yang dilakukan oleh relasi kita, oleh tim kita, apapun itu kita apresiasi ya. Jangan lupa kita di situ, karena di situ akan menemukan semangat juang yang lebih tinggi gitu ya. Mereka merasa dihargai. Kemudian kita juga jangan segan untuk berbagi perjalanan apapun itu yang menjadi cerita kita, yang bisa membantu mereka untuk lebih termotivasi gitu. Jangan yang jam-jam banget gitu kan ya. Nah setelahnya orang butuh diakui ya, pasti orang butuh diakui. Jadi kita harus memberikan kesempatan mereka untuk eksis ya. Nah kita juga harus bisa menjaga untuk selalu berperilaku ramah kepada orang lain. Paling tidak kita tidak menyakiti ya. Karena kalau dipukul rata, diramain semua, nanti kau senyum-senyum sama semua orang aneh gitu kan. Baru keluar. Iya, terus kita jangan sekali hal yang paling penting jangan pernah menjustifikasi bahwa orang itu salah gitu ya. Nah, salah di sini itu kan sesuatu yang masih bisa kita lihat lagi seberapa berat tingkat kesalahannya. Kalau memang bukan suatu kesalahan yang fatal ya, kita harus dengan sebagai yang melakukan harus dengan tulus hati untuk mengakui dan minta maaf gitu ya. Tapi kalau dari kita sendiri ya, kita jangan pernah menjustifikasi orang itu salah. Nanti jatuhnya nggak nyaman ke depannya. Seperti itu. Kurang lebihnya yang kita bahas pagi ini. Sampai ketemu di topik selanjutnya. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Selamat beraktivitas berkarya. Semangat pagi. Pagi, luar biasa.